warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Basri, NIM 091058022151, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Syam Hermansyah, MPD. Pembahasan yang pertama yaitu upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil, transparansi dan akuntabilitas, serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. C. Berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional. Sebagai lembaga pendidikan universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama, gerakan organisasi internasional. Yang kedua, gerakan lembaga swadaya internasional. Yang ketiga, instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang keempat, pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Yang kelima, arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT-Perpu 013-1950. Namun, pembuatan undang-undang di Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukanlah merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi, meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Peraturan-peraturan zaman dahulu yang pernah ditetapkan, yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT-Perpu 013-1950. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Yang pertama,
delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JU UU Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 Ayat 2, dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 6 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pasal 7 ayat 3, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan denda paling banyak 350 juta rupiah. D. Gratifikasi. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktik pemberian seperti ini, kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.